Pemirsa, Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Banjarmasin kada hanya sebagai bank data, namun turut pula akan menyamakan persepsi kategori miskin. Sehingga beberapa data yang merupakan hasil dari dinas ini akan benar-benar sesuai dengan yang diharapkan. Wayah ini jumlah data miskin di Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Banjarmasin sudah sekitar 49.000, namun data tersebut belum terklasifikasi mulai dari miskin, sangat miskin, disabilitas atau lansia miskin. Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Banjarmasin kadangnya sebagai bank data, namun turut pula akan menyamakan persepsi kategori miskin, sehingga data yang merupakan hasil dari data beberapa dinas ini akan benar-benar sesuai dengan yang diharapkan. Wah, ini jumlah data miskin di Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Banjarmasin sudah sekitar 49.000 orang. Namun data tersebut belum terklasifikasi mulai dari miskin, sangat miskin, disabilitas, atau lansia miskin. Demikian dipadahkan Kabid Penelitian dan Pengembangan Barinlet Bangda Banjarmasin Eka Rahayono Masari Waetakuni Prima TV usai pembahasan Raperda Penanggulangan Kemiskinan Banjarmasin di ruang paripurna DPD Banjarmasin Jalan Lambung Mangkurat Banjarmasin Tengah jelang tengah hari Selasa 23 Agustus 2022. Eka Rahayono Masari menyatakan kriteria miskin ini harus disamakan terlebih dahulu sesama dinas terkait karena indikator-indikatornya memiliki perbedaan sehingga penanganannya sangat sulit terintegrasi. Menurut Eka Rahayono Masari, pendataannya bisa dimulai dari pendapatan atau penghasilan dalam sebulan, kemudian dibandingkan dengan jumlah tanggungan keluarganya. Kita mau secara terintegrasi biar kemiskinan itu cepat teratasi. Harus sama dulu. Harus sama dulu persepsinya, datanya juga harus sama dulu. Seperti apa itu Bu? Tadi contoh diantaranya. Menyamakan persepsi dulu. Apa kriterianya seperti ini. Kan masing-masing punya indikator. Yeah. Diantaranya nah, Bu. Diantaranya indikatornya penghasilan. Penghasilan untuk masyarakat miskin. Kita harus sepakati dulu, misalnya satu masyarakat miskin punya penghasilan 1 juta per hari. Dia masuk kategori miskin. Tapi kita lihat dulu berapa jumlah anggota yang ditanggung. Kalau misalnya masyarakat kita anggap dia masyarakat miskin 1 juta cuma 2 orang dibandingkan dengan yang menghidupi 8 orang, pasti berbeda dong. Sehingga bagaimana cara pemerintah kota untuk melakukan penanggulangan juga berbeda. Nggak bisa resepnya sama kan? Nah, hanya dengan misalnya diberikan bantuan dengan yang tanggungan cuma 1 orang dengan berbeda. Tanggungan yang 8 orang juga harusnya berbeda kan. Eka Rahayono Masari menambahkan, Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Banjarmasin akan memanfaatkan pemberdayaan warga dengan mengurangi beban mereka serta memberikan tambahan penghasilan dengan melalui berbagai strategi, sehingga nantinya, ujar Eka Rahayono Masari, data yang ditampung Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Banjarmasin benar-benar terverifikasi dengan baik. Betul. Nah, dan juga perlu kita pahami kenapa jadi data ini banyak jumlahnya. DTKS kan tidak hanya masyarakat miskin yang ada di dalam rangkuman DTKS, termasuk juga anak jalanan, terlantar, fakir miskin, kemudian lansia dan lain-lain. Ya jelas jumlahnya akan nambah. Hanya ketika kita berbicara untuk masyarakat miskin, nah itu harusnya masyarakat miskin saja. Tapi itu kan juga ada difabel yang miskin, kemudian lansia yang miskin. Nah itu apakah nantinya akan ada verifikasi ulang atau melakukan turun ke lapangan itu akan? Oh iya, harus ada verifikasi, tapi verifikasi pasti akan dilakukan oleh dinas teknis kan. Dinas teknisnya dinas sosial. Nah, Bapeda ini hanya sifatnya seperti bank data. Jadi produsen-produsennya tetap ada di SKPD-nya masing-masing. Ya, mereka memproduksi dari data yang harus mereka perlukan, kemudian di save di bank data.